Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada suatu kisah yang kisah ini gak usah dicari asli atau enggak, fiksi atau gimana. Yang penting ambil hikmahnya aja. Siapa orangnya nggak perlu tahu. Kisahnya di Jawa. Ya udah nggak usah cari tahu di mana lah. Pokoknya ada seorang orang biasa sebenarnya orang biasa. Cuman dia itu agak ya Islami. Karena apa ya? Karena dia tuh hidup di lingkungan masjid dari kecilnya, ngaji di masjid, ikut majelis gitulah. Jadi dia walaupun bukan santri tapi agamis. Nah dia tuh pernah bilang gini, saya tuh nggak mau sama perempuan yang apa bahasanya ya, terlalu baik. Apa bahasanya ya, akraban sama semua laki-laki, murah senyum misalkan. Bahkan dia tuh ekstrimnya ngomong gini, saya pengennya istri yang judes katanya. Nah ini kan aneh ya, aneh. Kalau sama orang awam mungkin aneh. Dia seneng istri yang judes katanya. Ya mungkin sama teman-temannya tuh diomong dulu segala macam. Tapi dia lambat laun mungkin nggak tahan mungkin ya. Dia ditahan dengan pendiriannya. Akhirnya lambat laun dia jelasin karena mungkin banyak yang ngomong apa sih alasannya segala macam, penasaran. Akhirnya suatu saat dia jelasin kenapa sih saya pengen istri yang judes. Jadi supaya tenang hatinya, bahasanya. Ya kata dia tenang hatinya gini. Jadi ada yang bilang bagi perempuan itu judes itu malah baik. Tapi ini nggak usah ditelan mentah-mentah ya. Ini terserah. Pokoknya ini ada yang berpendapat gini, yang sependapat juga nggak jadi masalah. Jadi ada yang berpendapat perempuan judes itu lebih baik. Kenapa lebih baik? Karena dia itu menjaga diri. Kalau orang yang terlalu perempuan yang terlalu baik, murah senyum, senyum terus terlalu baik sama laki-laki, dekat sama siapapun, dekat akraban. Nah, itu malah kelihatannya dalam tanda kutip kayak rendah katanya ya. Dalam tanda kutip ini enggak niat menyinggung siapa-siapa ya. Pokoknya dalam ceritanya kayak gitu. Dia memberi alasan seperti itu. Jadi kalau contohnya dia gambarnya gini. Contoh saya punya istri misalkan kata dia tuh. Istri saya itu ramah tamah sama siapapun baik, senyum-senyum terus. Nah otomatis kan saya cemburu katanya. Nah jadi terlalu baik pun bagi dia enggak katanya. Makanya kata dia saya lebih senang sama istri yang judes, perempuan yang judes. Biarkan dapat istri yang judes, tapi sama suaminya lemah lembut, sama suaminya ramah tamah, senyum terus, bukan judes sampai ke rumah judes juga bukan kata dia. Jadi dalam artian kata dia tuh judesnya tuh judes pilihan. Nah, ada bahasa judes pilihan. Kalau yang wataknya judes dari kecil ya itu mah udah judes we, itu mah ke siapapun ya judes we, nggak pernah senyum. Tapi dia mah senangnya sama istri yang judes pilihan. Jadi judes ke orang lain dalam artian apa bahasanya ya, nggak terlalu baik lah, nggak terlalu, kalau bilang ganjen juga nggak enak ya. Ya kan centil ganjil itu kan agak negatif ya. Pokoknya bingung jelasinnya, pokoknya di tengah-tengah lah. Jadi kata dia tuh ya kalau judes banget ya pasti menyinggung banyak orang pasti. Nah itu kan bahasanya apa ya, ada perlawanan antara pendapat satu dan pendapat dua. Nah itu tinggal pilihan, orang berpilih mau judes mau gimana terserah. Mungkin nanti perempuan lebih paham mana orang yang pantas dijudesin, mana orang yang pantas dilemah lembut. Misalkan tetangga sendiri nih, ya masa tetangga dijudesin kan gak enak juga. Kalau tetangga sendiri yang kenal, orangnya baik, gak akan ada fitnah, ya gak apa-apa, ramah tamah senyum, nanyain misalkan lagi ngapain bang, tetangga gitu. Lah kemana anak-anaknya misalkan, itu biasa wajar. Nah maksudnya itu judesnya itu pilihan dan hanya beberapa orang. Misalkan di jalan nih, lelaki lagi nongkrong di warung, lalu perempuan baik, bang kemana bang, godain saya dong, wah itu lebih parah lagi ya. Jadi judesnya itu pilihan dan ada kadarnya. Nah nanti mungkin bagi perempuan ya yang dengar ini nanti bisa dikira-kira kapan kita judes, kepada siapa kita judes, kepada siapa kita ramah tamah. Ya kalau ke tetangga judes ya mungkin jangan juga ya, karena tetangga itu kan setiap hari ketemu, pasti nanti kita akan menyakiti hati mereka, bisa jadi membuat mereka dosa. Kenapa? Karena mereka jadi ngomongin kita, dosa ngomongin kita kan. Jadi misalkan kita judes nih ke tetangga, terus tetangga ngomong, tetangga ke tetangga yang lainnya ngomong, ih si Eta judes, si Eta judes. Nah, gara-gara kita judes, mereka jadi ngomongin orang, jadi dosa lagi, menyebabkan mereka dosa. Makanya kalau ke tetangga ya ramah tamah secukupnya lah, senyum atau nyapa-nyapa itu wajar. Jadi
Ya itu pokoknya dari dia mah seperti itulah gambaran dia mah, pokoknya Judas pilihan yang nggak gampang akrab sama laki-laki lain ya, khususnya mungkin yang belum kenal ya. Kalau temen masa Judas itu kan nyakiti temen juga ya, nyakiti juga dosa juga. Nah, jadi sama-sama dosa, tinggal pinter-pinter perempuan mungkin ya, mungkin yang lihat ini ada perempuan ya, pinter-pinter kalian aja kapan waktunya Judas, kapan waktunya ramah tamah, kapan waktunya senyum-senyum. Jangan senyum-senyum sendirian, tapi ya itu bisa dikirain orang gila, itu jangan. Jadi ambil aja hikmahnya dari cerita ini ya, si pemuda ini yang unik ini. Itu katanya gitu alasannya mah, ingin istri yang judes itu karena itu. Jadi kalau ya bayangin aja kata dia teh, punya istri tapi dekat sama laki-laki lain, sama laki-laki lain tuh akrab semua, ramah tamah semua. Kan sakit hati meren. Nah, kata dia gitu. Jadi ya ambil aja hikmahnya, mau gimana menyikapinya terserah. Allahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.